warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 6, yaitu tentang bermain di lingkunganku. Video ini berisi tentang tujuan pembelajaran, materi, soal, dan soal evaluasi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan kosakata tentang keragaman benda. Selanjutnya, anak-anak bisa menyebutkan manfaat aturan yang ada di rumah, serta anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan tentang perkalian. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu tentang keragaman dan kegunaan benda. Coba perhatikan benda yang ada di sekitar kalian. Benda ada di rumah, di sekolah, maupun di jalanan. Setiap benda memiliki kegunaan masing-masing dan kita membutuhkannya setiap hari. Mari kita simak video berikut ini. Wah, rapinya kamar ini. Kamar siapa ya? Oh, rupanya itu kamar Kayla. Kayla sedang duduk di kursi sambil menulis di buku. Banyak sekali benda yang ada di kamar Kayla. Ada lemari yang berguna untuk menyimpan pakaian, kursi yang berguna untuk duduk, jam dinding yang berguna untuk mengetahui waktu, pensil yang digunakan untuk menulis, dan masih banyak benda lainnya. Setiap benda memiliki kegunaan. Ini adalah rumah Kayla. Rumah berguna untuk berlindung. Kita berlindung dari kepanasan dan kehujanan di dalam rumah. Di rumah ada banyak benda. Setiap benda memiliki kegunaan. Sofa berguna untuk tempat duduk. Meja berguna untuk meletakkan benda. Kipas angin untuk mendinginkan ruangan. Kompor berguna untuk memasak. Piring dan sendok berguna untuk makan. Gelas berguna untuk tempat minum. Nah, sudah tahu kan apa saja kegunaan benda-benda yang ada di sekitar rumah kita? Apa saja ya kosakata yang ada dalam tayangan tadi? Iya, benar sekali. Ada jam dinding yang digunakan untuk melihat waktu. Ada kursi yang digunakan untuk duduk. Ada lemari yang digunakan untuk menyimpan pakaian. Ada gelas, ada kompor, ada LPG, ada air hujan, ada rumah. Nah, coba perhatikan gambar jam. Nah, jam dinding itu termasuk benda padat. Nah, gambar yang kedua itu jus jeruk. Jus jeruk itu termasuk benda cair. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar balon udara. Udara itu termasuk benda gas. Anak-anak sudah paham kan tentang benda padat, benda cair, dan benda gas? Materi-materi sebelumnya itu kan sudah menjelaskan benda padat itu apa, benda cair apa, dan benda gas itu apa. Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu manfaat aturan di rumah. Aturan di rumah itu harus dipatuhi seluruh anggota keluarga. Mematuhi aturan memiliki banyak manfaat. Aturan dibuat agar tercipta suasana yang damai. Tidak patuh pada peraturan akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, dengan adanya peraturan, hidup menjadi tertib dan teratur. Coba perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana pendapatmu tentang gambar-gambar ini? Gambar yang pertama,
Ada anak yang bangun pagi-pagi jam 5. Itu termasuk mematuhi peraturan yang ada di rumah. Dan itu akan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dia akan menjadi disiplin dan tertib. Sedangkan gambar yang kedua adalah ada anak yang membuang kulit pisang sembarangan. Itu termasuk tidak mematuhi peraturan dan itu akan merugikan diri sendiri serta orang lain. Coba bayangkan jika ada orang lain terpleset karena kulit pisang tersebut. Bahaya kan? Gambar selanjutnya yaitu gambar mematuhi peraturan. Anak-anak ketika akan berangkat ke sekolah harus berpamitan dan saling kepada kedua orang tua. Sekarang gambar yang selanjutnya, gambar nomor 4. Ada anak yang kebut-kebutan dalam bersepeda. Itu bahaya sekali dan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalau jatuh gimana? Ya kan? Sekarang gambar yang kelima. Bagaimana pendapat anak-anak? Iya, benar sekali. Gambar yang kelima adalah gambar mematuhi peraturan yang ada di rumah. Setelah bangun tidur, kita harus merapikan tempat tidur. Dan gambar yang keenam adalah gambar mematuhi peraturan, yaitu sebagai anak kita harus membantu orang tua. Nah, mematuhi peraturan itu banyak banget manfaatnya. Nah, kalau jika tidak mematuhi peraturan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang perkalian. Masih ingat kan tentang perkalian? Nah, sekarang kita akan belajar tentang beberapa bentuk perkalian yang dapat menghasilkan bilangan yang sama. Anak-anak masih ingat kan bagaimana cara menggunakan tabel perkalian? Ibu kasih contoh perkalian yang menghasilkan hasil yang sama. Contohnya 4 kali 6, 3 kali 8 itu hasilnya 24 semua. Kita belajar menggunakan tabel perkalian. Yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah lihat kolom yang pertama. Kita di angka 4. Contohnya 4 kali 6 ya, di angka 4. Terus kita lihat baris yang pertama angka 6. Terus kita sambungin. Nah, akan ketemu 4 kali 6, 24. Kita coba lagi dengan perkalian 3 kali 8. Perhatikan kolom pertama angka 3. Nah, sudah ditahan di situ. Terus perhatikan baris angka 8. Kita tarik dan jadikan 1. Nah, nanti akan kita temukan saling bertemu. Nah, hasilnya 24. Dan selanjutnya 6 kali 4. Kita perhatikan kolom 6. Dan baris keempat kita tarik. Jadi bertemunya 24. Dan selanjutnya tadi ada beberapa bentuk perkalian yang dapat menghasilkan bilangan yang sama. Bilangan 36 dapat dihasilkan dari perkalian 1 kali 3, 6, 36 kali 1, 6 kali 6, 4 kali 9, 9 kali 4, 12 kali 3. Itu semuanya menghasilkan yang hasilnya 36. Supaya lebih paham, ayo kita selesaikan soal berikut ini. Mail diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 4 kardus. Masing-masing kardus berisi 7 buku. Nah, ayo kita jawab berapa banyak buku yang dirapikan Mail ya? Banyak kardus, ada 4. Setiap kardus berisi 7 buku. Itu artinya
7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 atau 4 dikali 7 sama dengan 28. Jadi, banyak buku yang dirapikan Mail adalah 28 buku. Kita cek tabel perkaliannya. Kita lihat kolom pertama angka 4. Kita tahan ya. Terus kita lihat baris pertama angka 7. Kita tarik dan bertemu. 4 dikali 7 sama dengan 28. Sudah paham kan tentang cara menyelesaikan permasalahan tentang perkalian? Nah, sekarang kita menuju soal evaluasi. Nah, klik di bawah ini ya, soal evaluasinya. Pesan dari video pembelajaran kali ini adalah tetap patuhi semua peraturan yang ada ya, karena itu akan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terima kasih, sampai jumpa.